Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi sama saya. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Engkau masih mengizinkan hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu. Ini tunggu suatu berkat Tuhan yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dibayar. Hanya kasih-Mu saja Tuhan. Hanya anugerah-Mu saja Tuhan yang bisa membawa hamba-Mu ke tempat itu. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah duduk diam di hadapan-Mu. Beribadah kepada-Mu Tuhan. Menyembah Engkau. Sekarang kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Bukan hanya telinga kami Tuhan. Supaya kami boleh belajar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang, dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan di dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu, dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan
dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dalam pembacaan ayat ini Bapak Ibu saya dapat 3 hal. Yang pertama adalah mengenai batu yang dibangun oleh Yosua. Batu yang diambil dari tengah sungai Yordan dan dibangun. Nah, ini biasanya kita sebut monumen. Monumen itu biasanya sesuatu yang mengingatkan kita akan suatu kejadian. Apakah itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan. Kayak monumen Monas gitu ya. Ada banyak beberapa monumen yang mengingatkan kita dan semua bangsa. Satu bangsa itu diingatkan dengan monumen itu. Nah, di sini Yosua bangun sebenarnya Tuhan cuma suruh satu monumen. Yaitu yang di tepi kemah Gilgal. Jadi setelah mereka menyeberang, Tuhan menyuruh Yosua untuk setiap suku ngambil satu batu dari tengah sungai. Lalu dibangunlah di samping perkemahan pada saat mereka bermalam di tepi sungai. Ada satu lagi monumen yang dibangun Yosua dan ini nggak disuruh oleh Tuhan. Dia bangun monumen itu di tengah-tengah sungai Yordan. Jadi mereka menyeberangi sungai Yordan dan tabut Tuhan itu berhenti di tengah-tengah sungai Yordan. Nah, Yosua bangun di atas injakan kaki para imam itu. Dia bangun sendiri dan tidak ada yang suruh. Tuhan nggak suruh, nggak ada yang suruh. Yosua sendiri yang bangun di situ, di tengah-tengah sungai. Bapak Ibu sebenarnya monumen itu akan dilihat apa enggak? Kelihatan apa enggak? Pada saat sungai Yordan mengalir lagi, monumen itu ketutup air sebetulnya. Tidak ada yang lihat. Jadi buat apa monumen dibangun di tengah-tengah sungai? Bapak Ibu saya berpikir kalau saya jadi Yosua, itu monumen buat saya sendiri. Kenapa? Itulah mujizat pertama yang Yosua bikin. Dia bekerja bersama-sama Tuhan langsung, direct. Gak ada Musa, gak ada perantara lain. Itu yang dia rasakan. Kalau saya jadi Yosua, saya akan senang sekali. Kebayang gak Bapak Ibu? Saya nih, yang bukan siapa-siapa, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kali ini pertama kalinya buat saya. Dan saya bisa menghentikan sungai Yordan, aliran sungai Yordan itu. Dan Yosua bikin monumen itu sebetulnya menurut saya ya, bayangan saya itu buat diri dia sendiri. Dia senang sekali. Pasti rasanya tuh girang banget, ini keberhasilan pertama dia bersama-sama Tuhan. Waktu dia berperang dulu ada Musa kan mengangkat tangan. Jadi dia berperang, dia menang. Ini enggak ada perantara sama sekali. Ini benar-benar hubungan dia langsung dengan Tuhan. Bersama-sama Tuhan, berdua doang sama Tuhan. Dan itu monumen yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti itu enggak? Berhasil bekerja sama-sama dengan Tuhan. Face to face. Benar-benar langsung dengan Tuhan. Enggak ada perantara siapapun. Saya mau challenge anak-anak. Anak-anak biasa berlindung di balik papa mama. Mau apa minta papa mama. Ini itu papa mama. Mau ulangan papa mama doain ya. Mau apa papa mama doain ya. Mau ini semuanya papa mama. Coba ayo anak-anak. Rasakan sendiri. Bekerja bersama-sama Tuhan. Face to face sama Tuhan. Langsung sendiri dan rasakan kesenangannya, kebahagiaannya itu kayak apa gitu loh. Keberhasilan itu seperti apa. Pada saat Tuhan benar-benar memegang tangan kamu dan benar-benar tuh kamu merasakan Tuhan itu ada di samping kamu dan membantu kamu. Ayo kita sama-sama, kita coba seperti Yosua. Dan saya rasa Yosua juga pengen bangun monumen-monumen lain. Banyak monumen, sebanyak-banyaknya yang bisa dia bikin. Ini yang pertama yang saya dapat. Bahwa Yosua senang bersama-sama bekerja dengan Tuhan. Dan dia mau membangun monumen-monumen yang lain. Yang kedua yang kita lihat adalah monumen ini dibangun ya yang saya lihat. Yang saya dapat, monumen ini dibangun untuk mengenang dua peristiwa sekaligus. Yaitu menyeberang sungai Yordan dan satu lagi menyeberang laut Teberau. Jadi laut yang gede itu dibelah sama Tuhan, pakai angin. Ya, dibelah jadi kiri kanan ini air nih.
Pada waktu bangsa Israel berjalan, di kiri kanan mereka adalah tembok air yang tinggi sekali gitu kan. Pada saat itu, bangsa Israel menyeberang karena ketakutan, lari dari musuh. Tidak ada satupun orang Israel yang berperang melawan orang Mesir. Dan Tuhan berperang sendirian. Beda daripada waktu mereka menyeberang sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu air yang mengalir dari atas ke bawah, jadi itu di-stop sama Tuhan. Aliran air itu di-stop. Jadi tembok airnya cuma di sebelah kanan. Sebelah kiri ini semua tanah kering. Sampai laut mati sono kering tanahnya. Beda ya. Nah, yang saya pengen tekankan adalah bangsa Israel itu waktu itu menyeberang. Kalau kita baca di Yosua pasal 4, pada saat mereka menyeberang sungai Yordan, mereka itu siap sedia untuk berperang. Coba kita baca ayat 12 dan 13 ya. Juga Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Pada waktu di laut, bangsa Israel menyeberang itu takut, melarikan diri dari musuhnya. Tapi di sini, pada saat mereka menyeberang sungai Yordan, mereka itu siap sedia untuk berperang. Musuh ada di depan mereka, dan mereka siap untuk berperang. Di bahasa Inggrisnya itu, dia ngomongnya gini. Jadi orang-orang di sini prepared for war, pass before the Lord, marching toward. Jadi mereka bergegas-gegas maju menghadapi Yeriko. Suatu sikap yang sangat berbeda. Ada di mana kita sekarang? Apakah kita masih lari ketakutan? Atau kita sudah jadi tentara Tuhan yang siap berperang? Papa tuh dulu sempat ngomong sama saya, waktu itu saya masih SMP, SD apa SMP saya lupa. Nggak tahu kenapa si Papa tuh bilang gini, Hen itu suam-suam kuku. Saya bingung ya, saya bilang, kenapa Papa ngomong gitu? Tapi saya nggak ngomong apa-apa waktu itu karena saya masih kecil, saya diem aja. Hen itu suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas. Cuman itu yang saya ingat. Saya nggak ingat lagi kelanjutannya Papa ngomong. Saya coba pikir-pikir ya, lalu saya kepikir ada ayat yang itu, yang suam-suam kuku ya. Coba kita buka di Wahyu pasal 3. Kalau Bapak dan Ibu sempat ya, saya rasa ada baiknya Bapak dan Ibu menyempatkan diri membaca Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini. Pasal 2 dan pasal 3 di Wahyu ini adalah tulisan Yohanes mengenai apa yang dikatakan Tuhan kepada 7 jemaat. Ada 7 jemaat yang di pasal 2 sampai pasal 3 dan setiap jemaat itu Tuhan menaruh tulisan di Yohanes untuk diteruskan kepada mereka. Kalau sempat Bapak Ibu coba baca pasal 2 dan pasal 3 dan coba perhatikan apa yang Tuhan senang dari tiap jemaat dan apa yang Tuhan tidak senang dari tiap jemaat. Karena ada di situ dan saya baca bagus sekali. Saat ini saya mau baca di pasal 3 ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lalu saya berpikir jadinya, apa sih yang dibikin sama orang-orang Laodikia ini? Sampai Tuhan bilang dia itu suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas. Lalu saya coba searching, saya cari lagi. Ada tulisan di Alkitab ini di mana lagi yang ada mengenai Laodikia. Saya ketemu cuma 2, yaitu di Kolose pasal 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untukmu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ini tulisan Paulus pada jemaat di Kolose.
Ada lagi di pasal 4, Kolose pasal 4 ayat 13-15. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Siapa yang bersusah payah di sini? Ini adalah Epafras. Saya nggak tahu kenapa, tapi kok pada akhirnya di Wahyu Tuhan menulis, kalian tuh suam-suam kuku, dan aku siap memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku tuh seperti apa? Saya jadi bingung. Bapak Ibu, saya yakin di antara kita, pasti ada lah ya yang berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh dunia. Mungkin kita juga kirim sumbangan, kirim uang dan segala macam. Mungkin ada yang bikin planning, bikin ini, bikin itu gitu ya, supaya pengabaran Injil bisa tersebar di seluruh dunia. Tapi kita nggak kemana-mana. Dalam pekerjaan kita pun kita nggak berbuat apa-apa. Kita fokus cuman keinginan kita sendiri. Kita pikir kita berdoa, nyumbang buat pengabaran Injil, beli Alkitab, segala macam itu udah cukup. Apakah ini yang dimaksud Tuhan sebagai suam-suam kuku? Nggak dingin, nggak panas. Di tengah-tengah kita, cari aman. Kita pikir berdoa cukup, kasih uang cukup. That's it. Udah, saya udah melakukan tugas saya. Rasanya itu yang menjadi suam-suam kuku. Kita tidak pernah berani untuk mengabarkan Injil, menceritakan Tuhan Yesus kepada orang di sekitar kita. Kalau mau dingin-dingin, mau panas-panas dong gitu kan. Jangan suam-suam kuku. Ya mungkin seperti itu, kalau lu nggak mau ya udahlah, diem-diem aja mendingan, nggak usah ngapa-ngapain. Sekalian gitu kan. Atau ya sudah, ayo bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang pada saat itu nyebrang Sungai Yordan. Mereka tuh udah siap berperang. Mereka udah nggak ada lagi rasa takut. Mereka benar-benar tahu bahwa ada Tuhan yang bersama mereka. Benar-benar tentara-tentara itu maju, bergegas, dibilang di Alkitab tuh bergegas. Mereka bergegas, maju. Kalau bahasa Inggrisnya marching toward. Ayo Bapak Ibu, udah bukan waktunya lagi kita ketakutan dan diam-diam. Udah bukan waktunya lagi kita suam-suam kuku. Mari kita sama-sama dengan yang lain, maju berperang. Berperang kemana? Gimana caranya? Kita perlu tanya Tuhan. Saya mau berperang. Kemana Tuhan? Kasih tahu. Gimana caranya? Minta Tuhan lagi. Gimana caranya Tuhan? Kasih tahu saya. Yang penting kita mau. Saya yakin Tuhan akan menolong. Hal ketiga yang saya dapat di sini adalah di ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Bapak Ibu, saya ngebayangin Yosua. Yosua itu bukan orang yang jago berperang kayak Daud. Wah, Daud mah sekali berperang gitu ya, maju, hebat banget dia. Semua bangsa Israel kagum sama Daud karena dia tuh hebat sekali kalau berperang. Lalu saya ngebayangin Yosua juga bukan kayak Musa, ngomong sama Firaun, kasih tulah gitu ya. Rasanya Yosua bukan seperti itu. Kalau kita lihat di Keluaran tuh Yosua biasanya cuma pengikut Musa, bantu-bantu Musa, ini itu segala macam. Lalu kemudian jadi pemimpin bangsa Israel. Gimana bisa dia memimpin bangsa Israel kalau dia seperti itu? Contoh ya Bapak Ibu, kalau di pekerjaan, katakanlah saya sama bos saya gitu ya. Siapa yang lebih didengerin? Saya, kata-kata saya atau kata-kata bos saya?
Pasti kan kata-kata bos saya kan. Padahal dulu waktu dia belum jadi bos saya, waktu dia masih kayak saya, didengerin gak kata-katanya? Kagak kan? Boro-boro gitu kan? Enggak didengerin. Tapi pada saat dia diangkat jadi bos saya, siapa yang berani gak hormat sama dia? Siapa yang berani gak nurut sama dia? Biar bagaimanapun walaupun dia salah, kadang-kadang kita terpaksa kerjain apa yang dia punya mau. Sama seperti Yosua. Yosua bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena itu Yosua perlu diangkat oleh Tuhan. Makanya di sini dikatakan pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua. Emang Yosua bikin apa? Nggak bikin apa-apa. Dia dengerin suara Tuhan, dia ikutin suara Tuhan. Tapi Tuhan yang memiliki inisiatif mengangkat Yosua, meninggikan Yosua. Dengan tujuan apa? Supaya semua bangsa Israel dengerin apa kata Yosua. Kita seperti Yosua Bapak Ibu, kita juga bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, boleh nggak minta sama Tuhan, Tuhan saya mau dong ditinggikan. Seperti Tuhan meninggikan Yosua, supaya apa yang saya ngomong, orang lain dengar. Apa yang saya beritakan tentang Tuhan, orang lain nurut. Boleh nggak? Saya rasa boleh. Saya rasa Tuhan mau. Dengan tujuan apa kita minta? Untuk berperang bagi Tuhan. Kita bukan lagi tahanan di Mesir. Kita bukan lagi orang yang lari ketakutan, dikejar-kejar musuh. Tapi kita adalah sekarang tentaranya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bekerja bagi Tuhan. Bukan cuma buat Tuhan, tapi bersama-sama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu Tuhan, udah bukan saatnya lagi kami lari dari musuh. Bukan saatnya lagi kami ketakutan ya Tuhan. Ngumpet ya Tuhan. Berusaha sembunyi menyelamatkan diri dari musuh. Tapi kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tentara-tentara-Mu. Kami mau Tuhan maju berperang bersama-sama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertanya kepada Engkau, kemana Tuhan kami mau berperang? Dengan cara apa Tuhan? Gak sembarangan Tuhan. Karena tanpa pemberitahuan dari-Mu, tanpa suruhan Engkau, gak ada gunanya Tuhan. Karena itu kami mau bekerja bersama-sama dengan Engkau. Tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.